Selamat siang penguji UKIM yang terhormat. Perkenalkan, saya Lodovicus Lombo, NIM 223131716456, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saya pada hari ini akan melaksanakan praktek ujian UKIM dengan materi struktur teks cerita pendek. Mohon saran dan kritikan dari tim penguji. Terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Ya, kalau begitu, baiklah sebelum kita awali pelajaran kita pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa ya. Salah satu dari teman kalian bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, tadi kita sudah doa bersama ya. Selanjutnya, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, saya ingin mempresentasikan mereka ya. Ya, silakan didengar namanya. Yang pertama, Adrianus Kajong. Adrianus Kajong hadir ya. Hadir, Pak. Yang berikut Halverianus Tok. Hadir, Pak. Yang berikut Arnoldus Mas. Hadir, Pak. Yang berikut Claudia Sukmasari. Yang berikut Marcelina Enen. Hadir, Pak. Yang berikut Inosensia Tiang. Hadir, Pak. Yang berikut Yasinta Anggung. Hadir, Pak. Yang berikut Petrus Arman Masas. Oke, baik adik-adik, pada hari ini semuanya hadir ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin menanyakan kepada teman-teman atau adik-adik mereka ya. Kira-kira apakah adik-adik mereka pernah mendengar cerita ya? Mendengar cerita pendek di luar sana? Pernah tidak mendengar? Pernah ya. Ya, kira-kira ceritanya salah satunya cerita tentang apa? Kuning. Tentang Pondit ya. Nah, Pondit itu menceritakan tentang apa Pondit? Tentang apa Pondit ini? Atau ada lagi cerita lain? Cerita tentang apa? Mari kita. Malin Kundang, ya betul, Malin Kundang. Malin Kundang itu menceritakan tentang apa? Tentang sosok atau tokoh yang seperti apa Malin Kundang? Anak yang durhaka, anak yang tidak menghormati siapa? Ya, dalam hal ini ibunya ya. Bahwa Malin Kundang tidak mengakui ibunya itu ya, setelah dia menjadi seorang yang kaya. Ya, baik adik. Nah itu tadi bahwa adik mereka sudah mendengar cerpen ya, atau cerita pendek. Supaya adik mereka tahu bahwa cerpen itu sebenarnya memiliki struktur ya. Cerpen itu sendiri sebenarnya memiliki struktur. Nah, struktur dalam teks cerpen inilah yang akan kita belajar pada pembelajaran kita hari ini ya. Ya, pembelajaran kita hari ini. Baik adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita pendek dan kaidah kebahasaan. Nah, pada materi kali ini adik-adik mereka diusahakan atau diharuskan untuk bisa memahami yang pertama struktur teksnya itu seperti apa, ya. Adik mereka harus bisa memahami struktur daripada teks cerita pendek yang dibaca ya. Lalu kedua, adik mereka bisa dan harus bisa mengenali kira-kira ciri daripada teks cerita pendek itu apa. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan struktur, lalu yang kedua itu berkaitan dengan kebahasaannya. Misalnya penggunaan kalimat langsung, penggunaan majas di dalam teks cerita pendek. Kita belajar kira-kira adik mereka sudah memahami atau sudah mengetahui bahwa sebuah teks itu memiliki struktur ya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada apa tadi? Ada ada komplikasi dan ada resolusi. Selanjutnya coba adik mereka kerjakan LKPD yang saya bagikan ini ya. Kerjakan di dalam kelompok bisa
diskusi dalam kelompok ya. Kerjakan di kertas, lalu sebentar presentasikan di depan kelas ya, di depan teman-teman. Ya, ini dikerjakan. Ya, di LKPD-nya itu ada soalnya, ada 6 butir ya, 6 butir soal. Yang pertama, tulislah struktur teks kerja pendek. Lalu soal yang kedua, ciri-ciri apa? Ya, yang berikut, Apa yang dimaksud dengan kalimat ekspresi? ya coba Marta ya, coba Marta ya. Soal yang berikut apa tuh? Apa yang dimaksud dengan kalimat langsung dalam cerpen? Ya, inosensia. Soal yang berikut, yang inosensia apa? Tuliskan kalimat ekspresi dalam teks cerita pohon keramat. Oke, baik. Setelah ini mereka membuka dan melihat LKPD-nya, sekarang silakan dikerjakan dalam kelompok ya. Kerjakan, boleh kerja bersama-sama, boleh kerjakan sendiri. Nanti hasil daripada apa yang dikerjakan itu nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Bisa? Boleh presentasi masing-masing ya. Tapi yang baiknya kamu kerjakan secara bersama dengan kelompok ya. Ya silakan. Silakan. Baik adik-adik, setelah adik-adik mereka mendiskusikannya dalam kelompok, sekarang saatnya adik-adik mereka mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman ya. Apa yang sudah adik-adik mereka diskusikan dalam kelompok itu. Ya, saya panggil yang pertama, coba Claudia dulu ya, Claudia, untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Kesempatan saya berikan, silakan. Ya, teman-teman lain bisa menyimaknya ya, bisa memperhatikan dan bisa mengkoreksinya di dalam hati ya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh teman kamu ini benar atau tidak? Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin menyampaikan. Saya ingin mendiskusikan tugas kelompok. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ekspresif dalam cerpen? Kalimat ekspresif adalah kalimat yang berisi ungkapan spontan dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, keresahan, atau pendapat. Definisi lain kalimat ekspresif adalah kalimat yang berisi kemampuan seseorang dalam mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, atau perasaan. Ya, sudah. Ya, silakan dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Selanjutnya orang yang kedua, silakan. Teman-teman dari kelompok lain perhatikan ya. Ya, perhatikan. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kepada saya. Saya akan membahas hasil dari kelompok. Ya, silakan. Tulislah struktur cerita
Ciri-ciri cerpen dibagi dalam 6 bentuk. Yang pertama, ceritanya fiktif atau rekaan. Fokus pada satu aspek cerita, mengungkapkan masalah yang penting saja, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Ceritanya pendek atau singkat, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif dan provokatif atau menarik perhatian. Terima kasih. Sudah. Oke, mari kita berikan aplaus ya. Oke, itu tadi sudah disampaikan bahwa ada yang dari teman kelompok kamu tadi bahwa disampaikan ciri-ciri cerpen itu. Lalu yang kedua ada juga Peli menyampaikan tentang maksud daripada kalimat ekspresif ya, kalimat ekspresif di dalam teks cerita pendek. Oke, Bu. Kita sudah sama-sama belajar tentang struktur teks cerita pendek dan aspek kebahasaan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin menanyakan kepada adik mereka ya, kira-kira apa yang menjadi kesulitan belajar kalian, adik-adik mereka, dalam pembelajaran kita hari ini? Atau dengan kata lain, yang menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran pada hari ini kira-kira apa saja? Yang tahu bisa diangkat tangan ya. Ya, yang pertama, coba silakan. Yang menjadi kesulitannya apa? Kurang memahami cerita pendek ya. Lalu yang berikut, Saya kurang memahami kalimat langsung dan ya, tidak begitu memahami kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Lalu yang berikut, Kurang memahami cara pengarang. ya, kurang memahami cara pengarangan ya, yang disampaikan dalam teks cerita pendek begitu. Oke. Baik adik-adik. Cut serius. Baik adik-adik, setelah mereka tadi memaparkan materinya, maka sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini atau kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada adik mereka bahwa apa yang sudah diberikan materinya itu tolong dipelajari. Lalu tugas yang sudah diberikan itu tolong dikerjakan ya. Nah, setelah itu sesampainya di rumah jangan lupa untuk apa? Belajar tentang apa itu struktur teks cerita pendek dan unsur-unsur kebahasaannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri atau kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin kita dalam doa menutup pelajaran. Pada salah satu teman, kesempatan saya berikan.